Kembali bersama Duit Oke bersama dengan saya Leo, perencana keuangan keluarga Anda. Dua inflasi yang cukup tinggi di Indonesia, itu yang betul-betul ngeri gitu ya. Itu yang pertama inflasi pendidikan, yang kedua adalah inflasi medis ya. Jadi dalam beberapa data tahun terakhir sejak COVID sampai tahun lalu, itu inflasi medis itu udah naik 13,7%, bayangin, 13,7%. Dan tahun ini sudah naik bahkan lebih tinggi 19%. Kalau misalkan ya, kita melihat penghasilan kita naiknya aja nggak 19% dalam satu tahun. Terus ada satu resiko kehidupan terjadi, harus ada kondisi masuk rumah sakit. Bayangin, gimana susahnya kita. Saya punya teman, ya, dia itu seorang karyawan. Dia seorang karyawan, suatu hari, ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, ternyata terkena kanker leukemia. Nah, ketika terkena kanker leukemia, ngeri banget, ya, pengobatannya itu habisnya itu banyak, dan nggak bisa dalam waktu cepat. Singkat cerita, sampai hari ini, beliau sudah 3 tahun melakukan perawatan pengobatan, dan akhirnya bisa sembuh. Tapi tahu nggak, total tagihan yang dikeluarkan oleh rumah sakit itu berapa besar? Itu sampai 3 miliar. Dia sampai ngomong, bro, aku kalau tidak ada insurance, health insurance, yang bisa mengcover charge sesuai tagihan on bill, maka rumah saya bisa melayang. Mobil saya terjual, tabungan habis, anak istri nggak tahu tinggal di mana, anak saya nggak bisa sekolah. Dia sampai ngomong kayak gitu loh. Saya bersyukur sekali, beberapa tahun yang lalu, kamu menyampaikan penting memiliki health insurance. Karena saya sempat berpikir, ya selama kita mempunyai program BPJS aja mungkin cukup kali ya. Tapi ternyata banyak kekurangan gitu. Dan saya sembuhnya, ternyata jujur saya ke Penang. Dia ceritanya kayak gitu. Nah, karena berhubung pengobatan berkala yang dilakukan oleh sahabat saya ini, dia akhirnya kan tidak bisa konsentrasi ke pekerjaan. Dan dia harus banyak istirahat di rumah. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, ketika seseorang izin sakit, maka yang pertama, di 3 bulan pertama, ketika dia izin sakit, dia masih bisa menerima full 100% gajinya, ya, gaji pokok. 3 bulan yang kedua, dia akan menerima 75%. 3 bulan yang ketiga, dia akan menerima 50%. 3 bulan yang keempat, dia akan menerima 25%. Nah, begitu masuk ke tahun depan, dia akhirnya di PHK sama perusahaan. Karena dia memang nggak bisa masuk sama sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi ya, dia hidup mengandalkan tabungan. Untung dia punya dana darurat. Ingat nggak cerita saya tentang dana darurat? Kalau dia tidak punya dana darurat, dia tidak punya tabungan investasi, dia mungkin kebingungan. Selama tidak bisa bekerja, dia harus fokus pada pengobatan, keluarga hidupnya dari mana? Istrinya aja ibu rumah tangga. Anaknya ada 2 yang harus dibiayai, harus sekolah, harus makan setiap hari. Nah, namun dengan adanya pelindungan kartu kesehatan yang covernya sesuai tagihan, dan dia bisa bayar berapapun habisnya kwitansi, maka dia bisa melakukan pengobatan secara tenang. Karena kenapa? Habisnya berapapun dibayarin sama perusahaan asuransi. Nah, ini pun nggak sembarangan program, ya. Kebetulan dia memilih sebuah perusahaan asuransi nomor 1 di Indonesia yang asetnya paling besar, kemudian jumlah nasabah juga paling banyak, pembayar klaim terbesar, ya. Dan dia selama COVID sampai hari ini, bahkan sejak tahun 2000 sampai hari ini, tidak pernah mengalami kerugian keuangan. Perusahaan ini sangat kokoh, sangat kuat. Namun di balik itu, ada satu kebijakan yang saya lihat cukup sangat menarik dari perusahaan tersebut. Kenapa? Karena di perusahaan tersebut, dia menerapkan kebijakan buku tarif dengan rumah sakit rekanan. Sehingga rumah sakit itu akhirnya menjadi rumah sakit rekanan prioritinya perusahaan tersebut. Gitu. Ya, kalau tidak ada kerjasama buku tarif dan clinical pathway yang jelas, maka hati-hati. Ketika tagihan membengkak dan jumlah premi yang masuk ke perusahaan tersebut tidak sebanding dengan jumlah klaim yang dibayar oleh perusahaan, maka ujung-ujungnya nasabah tersebut yang akan kena imbasnya akan terjadi yang namanya repricing. Repricing itu adalah hal wajar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, namun kan imbasnya kan kepada budgetingnya kita gitu. Nah, untungnya beliau memilih satu perusahaan yang sudah mengelola hal tersebut sehingga bisa meminimalisir untuk keadaan repricing tersebut. Ya, kalau karena faktor inflasi medis kita sudah nggak bisa apa-apa. Ya, namun kalau perilaku konsumen juga udah bisa terkontrol dan untuk buku tarif ada kerjasama, itu akan membuat dia lebih aman ya untuk pembayaran preminya. Jadi hari ini coba bayangin kalau dokter bilang siapin uang ya 200 juta.
nggak usah ngomong yang banyak-banyak dulu ya, 200 juta. Siap nggak kita? Ready nggak duitnya? Ya, 500 juta ternyata habisnya. Ready nggak duitnya? Saya punya sahabat yang kemarin saya cerita, tiba-tiba telepon kena cancer, dia ke Island Hospital di Penang, kemudian harus radioterapi 250 juta. Setelah selesai, dia harus melakukan kemoterapi 250 juta lagi. Dalam waktu yang cuma berapa bulan, habis setengah miliar. Nah, kebayang nggak sih, kita kerja kumpulin uang tuh nggak mudah. Kalau nggak ada perlindungan, habis loh, bahaya loh. Kasian. Kita kerja nggak mudah, kita ngumpulin uang rupiah demi rupiah, menukarkan waktu dan keringat dengan senilai sejumlah uang. Namun kalau tidak ada perlindungan terhadap uang, harta yang sudah kita cari, bahaya. Konsultasikan, review, polis kesehatan, asuransi kesehatan yang sudah dimiliki, apakah perlu di-upgrade atau tidak. HP aja perlu di-upgrade, kalau nggak lemot ya. Jangan sampai pada saat butuh kaget. Karena yang teman saya tadi itu, yang kena kanker paru-paru itu, dia kaget, dia merasa punya insurance. Ketika dicek, ternyata insurance-nya itu adalah yang sistemnya itu memberikan santunan harian gitu. Habis 500 juta, cuma di cover per harinya 1 juta. Dia tinggal hitung berapa hari, 5 hari 5 juta, dia habisnya 250 juta. Dia kan nggak cover. Jangan sampai ketika Anda butuh, ternyata nggak mengcover. Ya. Jadi hari ini review berkala tahunan. Apakah perlu di-upgrade polis kesehatanmu? Pastikan asetmu terjaga aman oleh asuransi kesehatan yang bisa mengcover sesuai tagihan. Namun pilihlah di perusahaan yang tepat, sehingga tidak mengacaukan budgeting yang sudah kita susun untuk pembelanjaan asuransi kesehatan tersebut. Oke? Untuk konsultasi lebih lanjut, hubungi tim Duit Oke kami. Kami akan membantu memberikan review yang terbaik buat keluarga Anda. Salam sehat dan salam sukses selalu dari kami, tim Duit Oke.